Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi tentang pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah. Yang pertama ada objek dan juga tarif PPh pasal 22 berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh yang pertama adalah bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi ataupun lembaga pemerintah dan juga lembaga-lembaga negara lainnya. Yang kedua adalah bendahara pengeluaran dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Yang ketiga adalah KPA ataupun pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA berkenaan dengan pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. Dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian dan tidak termasuk pajak pertumbuhan nilai. Yang kedua adalah pemungutan PPh pasal 22. Pajak penghasilan atau dikenal dengan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah terutang dan juga dipungut pada saat pembayaran. Yang ketiga adalah saat terutang dan juga saat pemungutan. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 wajib disetor oleh pemungut pajak ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa ataupun bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP yang telah diisi atas nama rekanaan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Surat setoran pajak tersebut berlaku sebagai bukti pemungutan pajak. Selanjutnya adalah pembelian barang oleh BUMN ataupun badan usaha tertentu atau dikenal dengan BUT. Yang pertama adalah objek dan juga tarif pajak PPh pasal 22. Berkenaan dengan pembayaran ataupun pembelian barang dan bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan-badan usaha tertentu yang meliputi yang pertama adalah BUMN, badan usaha milik negara yang memiliki badan usaha yang seluruh ataupun sebagian kegiatan modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berskala dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua adalah badan usaha dan juga badan usaha milik negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada badan usaha milik negara lainnya. Yang ketiga adalah badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara seperti PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Petrokimia, PT Telekomunikasi, PT Indonesia Power, dan juga PT-PT yang lainnya. Nah, ini dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertumbuhan nilai atau PPN. Yang kedua adalah pemungut PPh pasal 22. Nah, BUMN ataupun badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN. Yang ketiga adalah saat terutang dan juga saat pemungutan. Pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang oleh BUMN, badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara, terutang dan juga dipungut saat pembayaran. Yang keempat adalah penjualan hasil produksi industri tertentu. Yang pertama adalah objek dan juga tarif pasal 22. Nah, atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, kertas, baja, dan juga otomotif dan farmasi meliputi yang pertama adalah penjualan semua jenis emas sebesar 0,25%. Yang kedua adalah penjualan kertas sebesar 0,1%. Yang ketiga adalah penjualan baja sebesar 0,3%. Yang keempat adalah penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda 2 ataupun lebih tidak termasuk alat berat sebesar 0,45%. Dan yang terakhir adalah penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% dari dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Yang kedua adalah pemungut PPh pasal 22. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, kertas, baja, otomotif, dan juga industri farmasi. Yang ketiga adalah saat terutang dan juga saat pemungutan. Pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil produksi bidang usaha industri semen, kertas, baja, otomotif, dan juga farmasi terutang dan dipungut pada saat penjualan. Yang kelima adalah penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan juga pelumas. Nah, objeknya meliputi apa saja? Yang pertama adalah bahan minyak sebesar 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamina dan juga anak perusahaan Pertamina. Yang kedua adalah 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN
Yang ketiga adalah 0,3% penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak selayaknya sebagaimana yang dimaksud. Nah, sekian pemaparan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya selaku pemateri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.